Malam ini kita akan lanjutkan pendalaman Alkitab online kita, online Bible Study, yaitu sesi ke-15, masih kitab Keluaran, dengan topik khusus kepemimpinan Yesus, yang terkenal dengan nama atau sebutan servant leadership. Ya. Untuk itu mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran, mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kembali kami hadir Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan Tuhan berkenan. Berkati setiap apa yang kami bicarakan pada malam ini. Berkati semua kami agar kami mengerti. Juga mohon berkati channel ini agar semakin banyak orang diberkati. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik. Inilah sesi ke-15 Kitab Keluaran dengan topik khusus kepemimpinan Yesus, yaitu servant leadership. Ya. Pembacaan Alkitab kita dari Kitab Keluaran yang lalu kita lanjutkan sekarang. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Saya bacakan ya. Keluaran. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bapak Ibu yang mengikuti terus sesi-sesi online Bible Study ini, yang lalu kita sudah membahas bahwa persinggahan terakhir bangsa Israel sebelum sampai ke Gunung Sinai adalah Rafidim namanya. Daerahnya namanya Rafidim. Nah, itu adalah daerah orang Amalek. Ya. Persinggahan terakhir sebelum sampai ke Sinai. Nah, inilah lanjutannya. Orang Amalek datang ngajak perang. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Bapak Ibu masih ingat simbol dari tongkat yang dibawa oleh Musa itu adalah simbol otoritas. Otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Itu kisahnya itu. Ini gambarnya. Ya. Musa rupanya kecapean tangannya ketika mengangkat tongkat. Dia turun. Nah, setiap kali Musa mengangkat tangannya, Israel menjadi kuat. Apabila ia menurunkan tangannya, Amalek yang lebih kuat. Oleh sebab itu Harun dan Hur memegang tangannya agar terus terangkat dengan tongkat itu. Ya, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Karena Allah di pihak Israel ketika itu. Itu simbol tongkat, itu otoritas dari Tuhan. Ya. Nah, lanjutannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Ingat, kalau baca Alkitab itu bukan harafiah ya. Kita harus mengerti. Katanya dihapus sama sekali, kok sekarang kita ingat lagi setelah baca Alkitab? Bukan begitu. Konteksnya bangsa Amalek tidak ada lagi sampai hari ini. Punah. Itu maksudnya ya. Nah, ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini dia. Tuhanlah
panji-panjiku. Kitab Keluaran ini, peperangan Amalek dengan Amalek ini hanya sekali. Karena apa? Karena bangsa Amalek punah setelah itu. Ayat 16. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sehingga akhirnya orang Amalek punah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini pasti ada sebutan khusus ini. Tuhanlah panji-panjiku. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, pasal berikutnya, pasal 18. Ayat 1 sampai 12. Ringkasannya, coba ya, kita siapkan ayatnya. Keluaran 18 ayat 1 sampai 12 ya. Rupanya Yitro, Bapak Ibu tentu ingat siapa Yitro. Yitro yaitu imam di daerah Midian yang adalah mertuanya Musa. Ya. Mertuanya mendengar apa yang sudah terjadi dengan Musa dan seluruh bangsa Israel. Mendengar apa yang dilakukan Allah kepada Musa dan bangsa Israel. Allah memimpin Musa dan seluruh bangsanya keluar dari Mesir. Lalu Allah memberi makan roti mana, roti dari surga. Lalu laut terbelah. Semuanya didengar oleh mertuanya Musa, Yitro. Nah, Yitro ingin menemui Musa. Ia membawa istri Musa, yaitu Zipora, dan kedua anaknya. Ya. Imam Yitro pergi mendatangi Musa yang sedang berkemah. Terakhir berkemah di mana? Di Rafidim. Musa keluar menyongsong mertuanya serta sujud dan menciumnya. Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan. Yitro sangat bersukacita karena Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Ya. Imam di Midian ini rupanya percaya Tuhan juga, Bapak Ibu. Ya. Padahal Midian itu adanya di Saudi Arabia. Kalau kita lihat petanya. Ya. Nah, lalu Yitro mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan bagi Allah. Itu ceritanya ketika Yitro menemui Musa membawa istri dan dua anaknya. Kemudian kisah berikutnya mulai ayat 13. Rupanya Musa setiap hari itu sibuk sekali dari pagi sampai malam. Mengapa? Lah seluruh bangsa kalau ada masalah datang ke Musa. Musa yang mengadili, yang memberikan solusi. Musa seorang diri. Akibatnya ya Musa kelelahan. Puntang-panting. Dari pagi sampai malam. Ketika Yitro melihat praktek itu, ia menasihati Musa. Tidak baik Musa seperti itu. Kamu akan menjadi sangat lelah nanti. Karena pekerjaan itu terlalu berat. Masa dari pagi sampai malam kamu sendirian? Pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Lalu nasihat Yitro kepada Musa. Musa harus mendelegasikan tugas-tugas itu. Dengan mengangkat pemimpin untuk 1000 orang. Untuk 100 orang, untuk 50 orang, untuk 10 orang. Jadi ini adalah prinsip kepemimpinan yang sangat dasar. Saya nggak mengerti mengapa Musa di Mesir tinggal di istana tapi tidak mengerti prinsip kepemimpinan mendelegasikan wewenang. Yitro rupanya lebih mengerti. Yitro menasihatkan kepada Musa. Di paling atas adalah Musa, di bawahnya pemimpin 10 orang,
10 orang ini membawai 50 orang, 50 orang membawai 100 orang, dan membawai 1000 orang. Inilah struktur organisasi yang sudah mulai modern. Zaman dulu kan pemimpin itu memang satu sendirian gitu, one man show. Organisasi yang modern tentu tidak one man show. Tentu struktur organisasinya baik, sehingga semuanya tidak datang langsung kepada satu orang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Musa sesuai dengan nasihat dari mertuanya, yaitu Yitro. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Jadi ini adalah prinsip delegasi. Bapak Ibu, jangan semua diambil sendirian kerjaan. Didelegasikan, ya. Bayangkan kalau sendirian, capek pasti. Dahulu waktu COVID baru mulai, PSBB, itu kira-kira 1 bulan gereja yang di Pantai Indah Kapuk kita tidak punya kegiatan. Saya di rumah terus, saya cukup stres. Ini bagaimana ini kalau jemaat tidak diberi firman? Lalu saya berusaha sendirian di rumah, ngecat tembok supaya hijau untuk background, terus setting komputer dan sebagainya, sendirian semuanya. Sampai ketika live streaming lagi, bukan rekaman. Ketika mau live streaming, internetnya masalah, jadi masalah semua. Mengoperasikan sendirian. Itu tidak baik sebenarnya. Itu terpaksa dulu. Makanya yang baik adalah didelegasikan. Jadi kita fokus pada pekerjaan yang utama. Orang-orang fokus pada di posisinya masing-masing. Banyak orang lebih baik daripada satu orang. Begitu ya, ini prinsip yang diajarkan oleh Yitro kepada Musa. Dan tentu saja ini kepemimpinan yang sangat dasar ya. Kita semua mengerti hal ini. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, ketika kita membaca kitab Keluaran, kita ketemu topik tertentu, maka kita akan lari ke sepanjang Alkitab. Sama dengan hal ini sekarang. Kita sedang membahas kepemimpinan. Maka kita akan langsung menuju ke Perjanjian Baru. Sebenarnya pemimpin seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ini penting, ya. Ini soal kepemimpinan. Soal seorang pemimpin itu harus bagaimana? Ya, ada pendapat bahwa kepemimpinan itu adalah bakat atau dilahirkan, dikodekan, tertulis dalam faktor genetiknya, yaitu DNA. Seolah-olah begitu. Tapi ada pendapat lain bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan, bukan bakat, tapi dibentuk atau hasil didikan. Belajar menjadi pemimpin yang baik. Dalam hal Musa belajar dari Yitro. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kepemimpinan. Orang dunia seringkali menganggap pemimpin itu adalah bos. Jadi artinya jabatan. Atau posisi ya. Jadi pemimpin itu memiliki kekuasaan. Bagi orang dunia begitu biasanya memandang pemimpin itu. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang dipimpinnya bukannya hormat, tapi takut. Ya di depan si bos sih hormat. Posisinya hormat. Tapi di dalam hatinya tidak hormat. Dan tidak setia pasti. Ketika seorang pemimpin memposisikan diri sebagai bos, jabatan, posisi, kekuasaan di tangannya, memerintah suka-suka sendiri, nanti ketika ia tidak ada, bubar tuh semuanya. Tidak ada yang mengikat. Kalau bosnya keluar kantor, langsung nggak bekerja mereka. Karena bukan pemimpin. Pemimpin itu bukan bos. Ya. Pemimpin itu ditakuti karena galaknya, kerasnya gitu. Bukan pemimpin, maksud saya bos. Ditakuti karena kekerasannya.
Kalau pemimpin enggak. Ya. Seorang pemimpin tidak lahir dari jabatan, posisi atau kekuasaan, tidak. Orang dunia salah mengerti. Begitu jadi pemimpin, wah sok-sokan. Menempatkan diri di posisi yang tinggi. Minta dihormati. Minta dikultuskan bahkan. Dalam beberapa hal minta disembah. Itu Fir'aun minta disembah itu. Dia mengaku putra dewa matahari. Putra Ra, dewa Ra itu matahari. Itu pemimpin-pemimpin dunia itu. Ya. Sampai hari ini di organisasi apapun ada yang seperti itu. Di kantor, di pabrik, di pemerintahan, bahkan di gereja. Ada yang begitu. Bos dia, bukan pemimpin. Ya. Ini sangat disayangkan kalau itu gereja. Kepemimpinan itu gitu. Pemimpinnya itu seolah-olah memposisikan sebagai bos. I am your boss. Waduh. Banyak orang merasa sebagai pemimpin. Padahal bukan pemimpin, hanya atasan saja. Beda, atasan dan pemimpin itu beda. Bos dan pemimpin itu beda. Mereka hanya merasa bahwa dirinya adalah pemimpin. Padahal bukan. Ya. Biasanya pemimpin model yang seperti ini, ia menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Untuk menekan orang lain. Untuk memperlakukan suka-suka orang di bawahnya. Biasanya memanipulasi mereka agar melakukan hal-hal yang ia ingini. Ada seorang yang jabatannya bos. Kalau merintah anak buahnya, waduh, saudara. Saya nggak mau tahu, mau kamu sudah makan atau belum, mau tidur apa enggak. Pokoknya saya mau tahu kerjaan ini selesai nanti sore. Waduh, ini tipe bukan pemimpin. Ini bossy. Ya. Bukan pemimpin yang seperti itu. Dan itu banyak sekali yang begitu. Saya tidak mau tahu kamu sudah makan, sudah istirahat atau sakit atau enggak. Waduh, gawat tuh. Yang saya mau tahu kerjaan itu selesai. Nanti siang misalnya. Waduh. Ini tipe pemimpin yang bos ini, bukan pemimpin sebenarnya. Meskipun dalam bahasa umum disebut pemimpin ya, tapi sebenarnya bukan pemimpin ya. Dia bukan seorang leader yang baik. Itu bos namanya. Ya. Nah, mereka menggunakan kekuasaannya, posisinya untuk menekan ke bawah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dirinya. Jadi jenis pemimpin seperti ini berpikir sebagai bos. Bahwa orang lain ada untuk melayaninya. Orang-orang harus melayani dia, kan dia bos, pemimpin gitu. Mindsetnya seperti itu. Orang lain itu ada hanya sebagai alat bagi dirinya untuk mencapai tujuan diri sendiri. Itu dia cirinya. Biasanya kepemimpinan dunia itu seperti itu. Perhatikan itu di bidang politik. Mendepak kiri kanan, menginjak ke bawah supaya ia naik posisinya. Waduh, menghalalkan segala cara. Ini bukan pemimpin. Ya. Oke, berikutnya. Pemimpin yang sejati adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan posisi atau kekuasaannya. Orang pengen ikut, pengen meneladani, pengen niru. Bukan karena niru bosnya, bukan. Karena pengaruhnya yang demikian hebat. Ini pemimpin sejati. Kalau seseorang bisa mempengaruhi orang lain tanpa ada ikatan apa-apa,
tanpa ada iming-iming apa-apa, ya. Apalagi tanpa otoritas. Tapi kalau orang bisa ikut, itu pemimpin namanya. Bukan dengan menekan, mengancam, mengintimidasi, ya. Nah, semakin luas pengaruhnya, semakin besar lingkup kepemimpinannya. Ya pasti kalau itu ya. Seperti gambar ini, saudara. Ada ini bebek atau apa ya, kok hitam begini ya. Nah, ini yang tiga itu ngikut. Tanpa diperintah, tanpa diapain. Mestinya seorang pemimpin itu begitu. Ya. Nah, memang ini beda dengan cerita dunia. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang melayani. Kalau kepemimpinan dunia adalah kepemimpinan, pemimpin itu harus dilayani. Bertolak belakang loh itu. Beda banget. Ya. Beda banget. Nah, perhatikan. Tuhan Yesus itu hanya melayani selama 3,5 tahun. Sebentar loh 3,5 tahun itu. Ia seorang diri mengambil murid 12, melatihnya seorang diri. Padahal para murid ini latar belakangnya bukan nggak baik. Biasa-biasa aja maksud saya, sederhana. Tidak berpendidikan, ya, tidak berpendidikan tinggi maksud saya. Sederhana, pemungut cukai dan sebagainya ya. Tapi murid-murid inilah yang mengemban misi yang lebih besar tadi. Bayangkan kalau yang maha tinggi turun menjadi manusia biasa. Tidak punya uang. Dia mengambil murid, juga murid yang sederhana. Bukan murid yang lulusan perguruan tinggi. Yang gelarnya doktor. Enggak. Murid yang tidak bergelar apa-apa. Orang biasa, rakyat biasa. Ya. Ada yang buta huruf bahkan murid-muridnya. Kasar, tidak berpendidikan. Bahkan ada juga yang pengecut murid itu. Pernah mengkhianati. Bahkan ada yang sampai mati mengkhianatinya. Ya. Yesus membentuk mereka. Jadi murid-murid ini bukan dari lahir jadi pemimpin. Bukan. Ada yang pengecut bahkan. Nah, Yesus membentuk mereka menjadi seorang pemimpin hebat. Melalui apa? Melalui ajarannya dan gaya hidupnya. Yang dialami oleh para murid setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Kemana Tuhan pergi mereka ikut. Jadi sebenarnya para murid ini seperti sekolah langsung terhadap Tuhan 3,5 tahun. Itu hebat tuh. 3,5 tahun setiap hari dari pagi sampai malam. Coba bayangkan. Itu lebih dari sarjana kalau belajar, ya. Jadi Yesus membentuk mereka suatu hari jadi pemimpin hebat. Bukan dengan teori-teori, tapi melalui ajaran dan gaya hidup bersama. Demikianlah para murid Kristus akhirnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Sehingga banyak orang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus sampai hari ini. Coba bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak memakai gaya kepemimpinan ini, seperti orang dunia, nggak ada yang mau ikut. Ketika mati ya sudah, nggak ada urusan. Nah, tapi Tuhan memakai kepemimpinan yang sangat berbeda dengan dunia ini. Ini luar biasa loh. Ini sekaligus membuktikan bahwa pemimpin itu bisa dibentuk, bukan dilahirkan. Jadi jangan pernah ada di antara kita yang merasa, aduh Pak, aku nggak bakat Pak.
Enggak, bisa dibentuk. Kepemimpinan itu bisa dibentuk, bisa dilatih. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang luar biasa dan unik adalah bahwa Yesus mengajarkan model kepemimpinan yang belum pernah ada sebelumnya. Hari itu belum pernah ada model kepemimpinan seperti ini. Yang sangat berbeda dengan semua model kepemimpinan di dunia ini. Yaitu pemimpin yang melayani. Ya, pemimpin yang melayani. Dunia mengajar bahwa pemimpin itu dilayani, bukan melayani. Tapi Yesus sendiri mengajar bahwa pemimpin itu melayani. Bahkan Yesus yang adalah Tuhan, tapi ia melayani. Orang dunia akan bertanya begini, masa seorang pemimpin malah melayani? Harusnya dilayani gitu. Apalagi masa Tuhan melayani, Tuhan itu dilayani gitu. Banyak orang dunia pikirannya begitu. Nah, jadi Yesus mengajarkan hal-hal yang baru hari itu, tidak sesuai dengan tradisi, tidak sesuai dengan pengertian banyak orang, tidak sesuai dengan praktek-praktek yang ada zaman itu. Yaitu supaya manusia tidak serupa dengan dunia ini. Kalau sama persis dengan kepemimpinan yang umum, berarti serupa dengan dunia. Padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Ini luar biasa loh, kalau kita praktekkan. Ya. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya bacakan ya, mulai dari ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Jadi Tuhan mengajarkan pemerintah-pemerintah atau pemimpin-pemimpin dunia itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi, kekerasan maksudnya. Mereka menggunakan kekuasaannya. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Bapak Ibu perhatikan ya, kalau kita murid Kristus tidak boleh seperti orang dunia itu. Suka menjajah bawahannya. Ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini luar biasa loh. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Waduh, seorang pemimpin malah dijadikan hamba. Ini kepemimpinan tapi modelnya model hamba, model budak. Waduh, tidak pernah ada nih. Inilah solusi dari dunia ini sebenarnya. Itulah sebabnya dunia ini banyak masalah. Karena pemimpinnya bukan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bossy. Biasanya dibarengi dengan korupsi itu biasanya. Suka-suka sendiri, songong. Itu biasanya korupsi juga itu, besar-besaran. Dan biasanya sudah tidak punya malu juga, nggak punya integritas soalnya. Pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang menjadi hamba bagi yang dilayaninya. Maka itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Seorang pemimpin harus melayani rakyatnya. Ya, karena dipilih oleh rakyat. Itulah gaya kepemimpinan yang melayani. Seandainya semua pemimpin seperti itu, maka dunia ini tidak bermasalah. Seandainya semua pemimpin melayani, maka tidak akan ada masalah. Mengapa banyak masalah? Karena pemimpin ingin dilayani. Ya. Nah, ayat 28.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, dia bilang. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berkorban bagi banyak orang. Belum pernah ada pemimpin yang seperti ini. Ya. Belum pernah ada. Makanya Tuhan datang untuk memberi teladan. Pemimpin yang sebenarnya seperti itu. Di dalam rumah tangga, pemimpinnya seharusnya adalah laki-laki, sang suami. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti Tuhan mengasihi engkau. Itu. Laki-laki di rumah tangga harus menjadi pemimpin yang mengasihi, yang melayani keluarganya. Kalau ada laki-laki yang tidak menjadi pemimpin yang melayani di keluarganya, bos, itu bukan pemimpin. Itu bukan suami yang baik. Sebab seorang suami ditaruh di keluarga atas otoritas Tuhan. Tuhan memberikan perintah bahwa kamu harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Rela mati. Kalau ini yang dilakukan, maka sang suami jadi pemimpin yang baik. Ada kasus di mana sang suami tidak menjadi pemimpin. Dia berkhianat terhadap keluarganya. Dia pergi dengan wanita lain. Dalam kasus itu, sang istri harus jadi pemimpin. Memimpin anak-anak. Jangan gara-gara suaminya tidak bisa jadi pemimpin, lalu seluruh keluarga hancur. Ingat, seluruh keluarga adalah milik Tuhan. Kalau sang suami bertobat harus diterima lagi. Kalau nggak bertobat, ya sudah. Istri harus jadi pemimpin. Mimpin anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Untuk Tuhan. Karena itulah tanggung jawab kita semua. Sebab kita milik Tuhan. Amin ya semua ya. Kepemimpinan yang benar akan menghasilkan pemerintahan yang benar. Keluarga yang benar. Negara yang benar. Gereja yang benar. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau kita lihat bedanya kepemimpinan dunia dibandingkan dengan kepemimpinan Tuhan Yesus, yaitu servant leadership, kepemimpinan hamba, kepemimpinan yang melayani, maka kita lihat kepemimpinan dunia itu otokratis. Segala sesuatu berpusat pada diri pemimpin yang menentukan, mengambil keputusan. Diktator ingin menguasai bawahannya. Dan biasanya pemimpin seperti itu hamba uang. Penuh ambisi dan kekuasaan. Kita bisa menjumpai dalam hidup sehari-hari pemimpin yang seperti itu. Hamba uang dia. Korupsi. Ambisinya ingin makin jadi pemimpin tertinggi. Haus kuasa. Memerintah dia, bukan melayani. Sering menekan, menjajah, memanipulasi dengan kekerasan. Demi apa? Demi kepentingan diri sendiri. Ini tipe pemimpin sebagai bos. Tidak rendah diri, tidak rendah hati maksud saya. Tidak mau merendahkan diri. Tidak ada kasih di dalam pemimpin seperti itu. Yang penting tujuannya tercapai. Untuk menguntungkan diri sendiri. Inilah pemimpin model dunia. Akibatnya apa? Itu cuma bisa membuat orang takut, bukan hormat. Di belakang dia orang-orang pada membicarakan kejahatan dia. Bahkan maki-maki pemimpin seperti itu. Tapi di belakang, kalau di depannya nggak berani, karena takut. Jadi bukan hormat ya. Tidak taat pasti sama pemimpin seperti itu. Dan tidak setia. Nanti kalau dia turun udah nggak dianggap orang pasti. Kalau sudah tidak jadi pemimpin. Ya.
Pengaruhnya hanya sementara ia menjabat di kursi pimpinan itu. Tapi begitu ia tidak menjabat, nggak ada yang ngikut dia lagi. Beda dengan kepemimpinan Tuhan Yesus. Servant leadership. Kepemimpinan hamba. Pemimpin yang melayani. Dasarnya apa? Kebenaran. Menjadi hamba dia, memposisikan diri menjadi hamba. Melayani, bukan mau dilayani. Dasarnya adalah kasih. Mengasihi bawahannya. Memimpinnya dengan hati. Dan ia memberdayakan semua bawahannya. Memberdayakan itu artinya membuat semua yang ada di bawahannya itu menjadi satu, menjadi cerdas, menjadi kompeten, menjadi karakternya jadi bagus, terutama karakter. Jadi diberdayakan semua orang, bukan diperdaya. Pemimpin yang dunia itu memperdaya. Tapi kalau pemimpin Allah Yesus itu memberdayakan. Agar suatu hari menjadi pemimpin hebat juga bawahannya. Minimal kalau posisinya bukan sebagai pemimpin, tapi karakternya sudah jadi pemimpin. Bayangkan kalau setiap orang karakternya adalah pemimpin hebat. Wah, luar biasa itu. Kalau perusahaan pasti efisien dan efektif. Kalau gereja pasti menjangkau banyak jiwa. Pasti efektif. Pasti diurapi Tuhan. Pasti. Ya. Tujuannya tercapai, ya. Tapi dengan kasih. Buktinya apa? Pengaruhnya akan luar biasa dan sangat efektif. Dan pengaruhnya jangka panjang. Perhatikan bedanya. Pengaruhnya sangat jangka panjang, ribuan tahun bahkan sampai selamanya, masih dampaknya masih bisa kita rasakan. Ya. Dampaknya masih bisa kita rasakan. Nah, dampaknya ini. Jadi mulai dari Tuhan Yesus satu orang, kemudian muridnya 12. Cuma itu. Mula-mula. Tapi dalam 3,5 tahun. Hari ini. Sudah hampir 2000 tahun. Tapi yang mengikut ajaran Tuhan Yesus 2,5 miliar. Hari ini pengikut Yesus adalah pengikut yang paling banyak di antara semua pengikut agama. Tertinggi 2,5 miliar. Bayangkan dampak dari kepemimpinan yang melayani itu. Tuhan berkorban sehingga kita semua pun mau ikut. Itulah kebenaran. Jadi jika ingin belajar menjadi pemimpin yang hebat, belajarlah pada Yesus. Dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Bayangkan kalau pejabat pemerintahan dilantik, lalu prinsipnya adalah aku jadi pejabat untuk melayani, bukan dilayani. Wah, hebat itu pasti. Pasti dampaknya akan luar biasa. Ia mau melayani kita yang masih berdosa, bayangkan. Bahkan ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari maut. Seorang pemimpin yang baik, yang mengorbankan dirinya bagi yang dipimpinnya. Tidak ada seorang pun dari pemimpin dunia yang mempunyai kualitas seperti ini, yang mau melakukan hal ini. Nggak ada. Ya. Dampaknya nyata banget, faktanya jelas. Hari ini 2,5 miliar pengikutnya. Jadi pemimpin terbesar adalah Yesus, yang bisa membuat orang mengikut. Nggak pakai intimidasi, nggak pakai kekerasan, nggak pakai iming-iming apa-apa, tapi dengan menunjukkan teladan kasihnya dan ajaran kebenaran. Pemimpin terbesar sepanjang zaman, Tuhan Yesus. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari kita jadi pemimpin yang melayani.
baik dalam organisasi apapun, termasuk dalam gereja, bisnis atau apapun. Kalau kita nggak jadi kepala, tetap karakternya harus karakter pemimpin. Amin ya. Rabu depan kita akan lanjutkan 10 firman Tuhan, The Ten Commandments. Topik ini sangat populer dan difilmkan berulang kali. Ada banyak kebenaran yang selama ini tidak diungkap. 10 hukum Tuhan, Dekalog. Itu akan kita bahas di Rabu depan. Ya, pastikan Bapak Ibu mengikuti terus dan bagikan kebenaran ini kemanapun Bapak Ibu bisa bagikan. Sebab itulah seorang pemimpin, karakter pemimpin itu mempengaruhi banyak orang, sebanyak orang. Apalagi kalau kita bicara kebenaran. Jiwa pemimpin itu kalau dia terima sesuatu yang baik, dia sebarkan. Bapak Ibu bisa mulai latihan. Kalau ada khotbah yang benar, kebenaran, cepat-cepat di forward, di broadcast. Ini serius loh. Jangan yang di broadcast hoax. Ya, kita harus berjiwa pemimpin. Meskipun jabatannya atau posisinya bukan pemimpin, tapi jiwanya, karakter kita harus pemimpin. Pemimpin itu punya integritas. Ya. Jadi sebenarnya karakter seseorang kelihatan kok. Dalam hal sekecil-kecilnya sampai hal yang besar, kelihatan. Oleh sebab itu, saya berharap malam ini topik kita sangat memberkati kita semua. Kita diingatkan bahwa kita harus jadi pemimpin. Karakternya. Kalau posisinya, jabatannya nggak jadi pemimpin, nggak masalah. Tapi kita jadi pemimpin. Di rumah pun semua jadi pemimpin. Bisa diandalkan. Bisa dipercaya. Setia. Jujur. Punya integritas. Dan lain-lain. Kebenaran. Memimpin dengan hati. Ya, melayani, memberdayakan orang-orang yang dipimpinnya agar suatu hari karakternya diubahkan berkarakter pemimpin. Amin. Baik, kita lanjutkan tanya jawab. Co-host silakan. Terima kasih Pak Wiknyo atas pemberitaan firman yang sangat memberkati. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan icon raise hand dan aktifkan kameranya. Baik, yang pertama ada Bapak Adi, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih kesempatan diberikan. Saya mau bertanya kepada Pak Wiknyo. Silakan. Ya, shalom Pak Wiknyo. Shalom. Pak Wiknyo, kalau di dalam pemerintahan itu kan itu pemimpinnya itu bukan dari orang Kristen. Nah, untuk ikut dalam pemerintahan itu saya utamanya merasakan sendiri bahwa iman Kristen yang di dalam diri kita itu seperti hanya dalam kepemimpinannya mereka. Sedangkan apabila membangun bisnis sendiri, itu kan bisa menjadi direktur di dalam perusahaan sendiri dan iman kita itu tetap bertumbuh gitu dan Tetap apa? orang-orangnya bertumbuh. Tetap apa? Bertumbuh. Terus? Karena kan lingkupnya itu masih dalam keluarga dan bisnis itu dikerjakan sama keluarga sendiri. Ya. Dan Pertanyaannya sama-sama apa nih? beriman. Pertanyaan saya itu bagaimana Pak Wiknyo agar keimanan di dalam diri saya itu tetap terjaga meskipun pemimpin di dalam pemerintahan itu bukan dari
orang Kristen sendiri, Pak Wigno. Ya, baik. Jadi begini, kita hidup di lingkungan yang plural, ya. Kita harus mengasihi semua orang. Kalau orang tidak mengenal kepemimpinan yang melayani, minimal kita harus punya karakter sebagai pemimpin yang melayani, kitanya. Kalau orang lain, kita tidak bisa mengatur orang lain. Kita hanya bisa menjadi teladan. Oh, begitu ya. Nah, kalau kita jadi penasihatnya, kita nasihatkan bahwa seorang pemimpin harus melayani rakyatnya. Nah, kan kita bisa kasih masukan. Kita itu dituntut sesuatu yang bisa kita lakukan. Kalau kita rakyat biasa, nggak ada jalur untuk memberi masukan, ya kita diam. Kita memberi masukan di lingkungan kita yang paling kecil, keluarga, kantor. Intinya semua tetap bisa kita lakukan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, supaya tetap di dalam firman, supaya tetap mengerti kebenaran, harus belajar terus memang. Perubahan mindset ini memang tidak mudah. Mindset seseorang itu sulit diubah. Makanya harus belajar intensif. Supaya makin hari makin mengerti prinsip-prinsip kebenaran. Seperti malam ini contohnya. Pemimpin itu kan pada umumnya pikirannya dilayani. Tapi pemimpin yang diajarkan Tuhan Yesus adalah yang melayani. Yang memberdayakan. Bukan yang memperdayakan. Begitu? Mana tadi? Putus ya? Iya, Pak. Oh, ya. Terima Sudah menjawab kasih, belum Pak. ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Tuhan berkati ya. Iya, Pak. Oke. Berikutnya, tadi Caroline belum tuh. Dia angkat tangan dulu. Ya, Ibu Caroline silakan Bu. Ya, halo Kak Wigno. Halo. Thank you banget buat kebenarannya malam hari ini. Ya, ini sungguh sangat memberkati saya karena emang udah lama menggelitik hati tentang kepemimpinan yang melayani ini. Gini kok, yang saya mau tanyakan, kalau kita melihat dari segi sosial kultural, Ya, harus diakui bahwa dalam kebudayaan kita sebagai orang Asia atau Indonesia, ya, itu masih partially atau jauh dari equality, ya, yang menyebabkan perbedaan antara si pemimpin dengan yang dipimpin itu sangat jauh ya, jurang perbedaannya. ya. Yang saya mohon penegasan atau pencerahan lebih lanjut dari Kak Wigno mengenai subtema ini dalam sosial kultural kita sebagai orang Asia atau Indonesia. Bagaimana caranya kita lebih memahami agar kita tidak salah keliru bahwa pemimpin yang melayani dalam pembahasan Koko malam hari ini bukan berarti bahwa si pemimpin diminta untuk bersikap seperti tanda kutip pelayan yang kita pahami selama ini, tetapi mereka itu harus menjadi seorang pemimpin yang berkarakter Kristus. Karena jujur saya banyak melihat dalam berbagai kesempatan bahwa adanya salah kaprah, bahwa ketika diminta untuk menjadi pemimpin yang melayani, itu menjadi benar-benar bersikap atau berperilaku seperti pelayan gitu kok. Itu dalam yang saya lihat gitu, dan saya mohon, karena ini sangat sangat menarik buat saya, jadi saya mohon boleh nggak Koko lebih menegaskan lagi bagaimana sih sebenarnya tanggapan Koko mengenai hal ini ya. Ya, oke, baik. Itu. Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus ini. Jadi yang dimaksud kepemimpinan yang melayani itu bukan begini. Misalnya di gereja aja ya. Jemaat datang dicuci kakinya seperti zaman Tuhan Yesus. Bukan itu maksudnya, itu harafiah sekali itu. Pemimpin yang melayani itu kelihatan di setiap keputusannya. Bagaimana dia memperlakukan bawahannya. Bagaimana dalam jangka panjang dia membangun, mendevelop bawahannya supaya diberdayakan. Diberdayakan itu dididik,
dibangun karakternya, keahliannya, itu. Dan tentu saja sikap sehari-hari pemimpin ini kelihatan. Apakah ia sombong, diktator, atau apa. Yang melayani nggak begitu. Dia mendengar masukan, rendah hati. Nah, kualifikasi dari pemimpin yang melayani itu ada panjang. Itu sebenarnya topik tersendiri, satu buku tersendiri kalau harus ditulis. Tapi intinya adalah kita harus berubah dari dalam, karakter. Manajemen by heart. Memimpin dengan hati, ya. Leading by heart. Jadi bukan dengan otoritas, tapi dengan hati. Itu akan pengaruhnya dalam sekali. Seperti kalau seorang orang tua terhadap anaknya. Itu anaknya biar dimarahin, nyari terus ke papa mamanya. Mestinya begitu ya. Idealnya tentu saja nggak bisa persis sama. Jadi kita bicara bukan lahiriahnya. Nanti karyawannya masuk, dianterin teh, bukan begitu. Itu pelayan, itu pelayan beneran. Bukan itu maksudnya, tapi karakter kita, karakter yang melayani. Nah, itu pasti beda tuh. Ya, begitu. Tentu saja nggak bisa dibahas lengkap karena waktunya kan. Bagaimana, Odi? Oke ya, ya Tuhan berkati. Berikutnya, Baik, untuk selanjutnya terlebih dahulu saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nyalakan kameranya. Selanjutnya Ibu Welmince, silakan Bu. Bu, ayo Bu. Ya, Ya, ya selamat malam Pak. ya, malam. Ya Pak. Jadi sudah seri ke-50-an kita ikut belajar dengan Bapak ya. Di sini banyak sekali Ya. pengetahuan yang tadinya kita buta sama sekali. Nah, sampai akhirnya timbul pertanyaan ini Pak. Ya. Tapi kalau memang salah pertanyaannya mohon pencerahan. Jadi begini, tadi Bapak Silakan. menjelaskan Yesus itu seorang pelayan yang harus menjadi contoh bagaimana tipe pelayanannya. Ya. Nah, sebelum dia menjadi pelayan, jalan yang harus dilalui ketika Bapak menyampaikan Kejadian 3 ayat 15 kan. Ya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan ketika Herodes hendak membunuh anak-anak di bawah 2 tahun karena merasa terancam dengan seorang raja yang lahir, itu pertama. Dan kedua, ketika Musa dilahirkan, orang-orang Ibrani harus mengalami kematian. Dan ketiga, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita baca juga di Imamat, Tuhan itu seolah-olah nyawa itu tidak punya arti. Padahal kalau kita lihat di waktu Kain membunuh Habel, Tuhan juga melarang pembunuhan. Tapi kenapa resiko yang diterima untuk datangnya lahir seorang pelayan yang melayani dan akhirnya juga dia mati untuk kita, resikonya itu terlalu berat, Pak. Terima kasih. Oh, oke, baik. Jadi di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ini, memang dunia ini ada bahaya, Bu. Secara fisik bahaya. Secara rohani juga bahaya. Nah, jadi kalau Musa lahir ingin dibunuh oleh Firaun, yaitu salah satu bahayanya. Dan itu semua diizinkan Tuhan terjadi. Sebab dunia ini memang sudah sudah jatuh sehingga ujian-ujian itu diizinkan. Nah, manusialah yang harus merespon dengan benar. Jadi apa saja bisa terjadi, Bu. Tapi respon kita itulah yang penting. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Tapi nggak untuk semua orang. Hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi nggak masalah mau ada ujian, mau nggak, kita harus lulus kalau ada ujian. Yang penting adalah kita fokus pada diri kita, belajar hidup benar, hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Kalau sesuatu terjadi, ya sudah kita terima saja, artinya diizinkan Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita, jangan sampai kita yang bersalah.
Kita seluruh hidup kita harus menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Begitu, Bu. Jadi memang resiko-resiko itu diizinkan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus diizinkan untuk dicobai oleh iblis loh, Bu. Ya. Jadi kita harus mengerti di dunia ini memang kita menghadapi resiko yang dari ringan sampai berat. Betul. Begitu, Bu? Ya, ya, makasih Pak. Makasih Oke. banyak. Ya. Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Darmanto. Silakan Pak Darmanto. Silakan, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Masih di mute Pak Darmanto. Ya, sudah. Oke, jadi saya memberi masukan aja, saran dari Ya. pengalaman pelayanan ini. Ya. Jadi selama ini kepemimpinan itu tidak lepas dari sifat-sifat pribadi tuh. Punya ambisi, punya pamrih, punya segala sesuatu keinginan untuk menguasai sesuatu organisasi. Terus kami hanya menyarankan kalau organisasi itu memilih seorang yang akan menjadi pemimpin, dasarnya yang dari Jitero tadi, ketika Jitero memberi saran kepada anaknya yang menjadi nabi besar itu, ternyata supaya mengangkat pemimpin 50 orang, 10 orang, 100 sampai 1000 itu orang-orang yang jujur, yang takut kepada Allah, yang tidak mau disuap, tidak mau menerima disuap dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi, saya kira demikian. Jadi Ya. bagaimana setuju enggak saya Ya. hanya dari pengajaran Jitero itu. Ya. Itu yang saya lakukan selama ini ketika berpelayanan gitu, Pak. Ya. Makasih. Oke, terima kasih masukannya. Jadi memang benar, Pak, kalau kita lakukan memilih orang-orang benar itu yang ideal. Cuma dalam faktanya sulit sekali cari orang yang benar, Pak. Kalau orang kelihatannya benar, iya, tapi berjalannya waktu nanti terbukti lagi dia nggak jujur, nggak setia, ngomongin di belakang kita, aneh-aneh, Pak. Nah, makanya dunia ini butuh orang-orang yang benar. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa kita semua harus memiliki karakter sebagai pemimpin yang melayani. Meskipun jabatannya bukan pemimpin, tapi karakternya pemimpin yang melayani. Coba ada begitu banyak ya. Wah, luar biasa pasti. Sayang sekali nggak banyak orang benar, Pak. Gitu. Ya. Apa mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, dia Iya, harus betul. benar. Seperti perintah Tuhan Yesus, aku ini kudus, kamu harus kudus, begitu ya, gimana lagi ya? Ya. Ya tergantung orang kan Ya, bagaimana. Ya, makanya kita maksimalkan saja diri kita untuk Tuhan, gitu aja, Pak. Ya, Ya. makanya. Ya, oke. Tuhan berkati. Berikutnya masih ada? Masih ada Pak. Selanjutnya Ibu Linda Yuliana. Silakan Bu. Bu Linda, silakan. Bu Linda, kok tidak ada suara? Masih di mute Bu Linda. Di unmute, Bu. Di unmute. Ya. Oke, sudah ya. Ya, sudah. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Wikyo, apa kabar? Selamat malam, Sehat baik. ya. Sebetulnya tadi udah sempat terjawab sih apa yang menjadi pertanyaan saya. Namun mungkin nanti ke depannya Pak Wikyo atau bagaimana, atau sekarang Pak Wikyo boleh menjelaskan kepada kita. Kami kan kepemimpinan itu bukan hanya di kantor atau di mana, tapi kan kadang di rumah pun kita dituntut menjadi seorang pemimpin tentunya. Ya, benar. Orang tua. Nah, kaitannya dengan marah, Pak. Karena kalau kita melihat dari karakter Tuhan Yesus kan sebetulnya Tuhan Yesus pun kan sempat marah juga terhadap murid-muridnya. Ya, benar. Nah, bagaimana dengan marah yang harus kita manage
sebagai pemimpin itu bagaimana Pak, Baik. dilihat dari kekristenan gitu. Oke, Saya baik. tidak mau salah, saya tidak mau berdosa untuk hal ini gitu. Makanya Ya. Pak Wikto boleh jelaskan. Terima kasih Pak. Baik, ini pertanyaan bagus sekali, Bu. Jadi begini, banyak orang tidak mengerti bahwa kasih itu boleh marah, boleh. Banyak orang jangan marah nanti dosa, kebanyakan kan begitu tuh. Justru dalam kondisi tertentu kalau kita tidak marah malah dosa. Tapi marahnya harus pas. Nggak boleh marahnya dilebih-lebihin gitu. Kan ada orang yang marah itu dilampiaskan mau menghukum orang yang dimarahi itu. Wah, kalau itu sudah lewat. Kita marah itu apa sih sebabnya? Kita marah kalau ada yang salah supaya ada koreksi, dibenarkan gitu loh. Untuk mendidik. Nah, kalau itu harus. Jangan anak salah, diemin aja aku mengasihi dia. Oh, itu bukan mengasihi, itu menjerumuskan namanya. Jadi marah boleh, tapi harus pas marahnya. Pas itu nggak meledak-ledak, nggak karuan, tapi topiknya juga pas. Bahwa itu nggak boleh, nak. Itu bahaya. Nah, misalnya begitu. Apalagi kalau menyangkut keselamatan. Kita harus marah kalau ada orang yang mau menyesatkan keluarga kita gitu. Marah. Nggak bisa, salah itu. Gitu. Jadi marah boleh, tapi harus marah yang benar. Gitu. Begitu, Bu Linda. Jadi ukurannya adalah kehendak Tuhan. Kalau kita marah pun harus sesuai keinginan Tuhan. Marah yang baik. Sedikit lagi Pak Wik, Ya. kalau itu di rumah mungkin ya, kita kan jelas kalau misalkan di rumah, karena anaknya nakal atau anaknya something yang tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan rule di rumah misalkan. Nah, Ya. bagaimana tentang hubungan kita dengan bawahan kita, Pak? Di kantor Kadang ya? di kantor, iya Oke. betul. Kadang di kantor pun kadang-kadang saya pengen marah, tapi saya ingat lagi, nggak boleh marah gitu kan. Tapi saya perlu marah. Nah ini kadang-kadang Betty gitu, beda tipis. Ya. Marah yang benar dengan marah yang kadang-kadang kesel gitu. Karena Sebenarnya marah yang benar dan tidak itu kita sendiri tahu loh, Bu. Ketika kita Betul. marah sampai emosi, sampai itu artinya kelewatan. betul. Kalau kita Nah, marah itu manage-nya nggak perlu bagaimana nih, emosi, Pak? Bu. Nah, ini bagaimana memanage-nya? Kadang-kadang kita mau ngerem itu, aduh gitu. Nah, apakah ada trik-triknya atau memang Tuhan mengajarkan yang selama di Alkitab dan selama ini saya belum tahu itu. Barangkali Ya. Pak Wikto bisa. Oke, baik. Jadi gini, kita memandang orang lain itu jangan memandang orang yang mestinya dihukum, jangan. Orang itu mungkin tidak mengerti. Yang pertama. Atau kedua memang karakternya buruk. Yang ketiga mungkin memang nggak pintar, Bu. Jadi buat salah terus gitu. Bisa jadi. Jadi kita mesti maklum. Oh, dia kurang pintar memang di bidang itu. Sebab kalau dia pintar nggak kerja di sini juga. Dia bisnis sendiri atau apa mungkin. Nah, jadi kita mesti punya hati yang agak luas gitu. Artinya gini, kalau dia salah, ya harus ditegur, jangan nggak ditegur. Kamu salah loh. Ini salahnya di sini nih, kamu mengerti nggak? Jangan diulang ya. Sebab kalau kamu salah, akibatnya ini gitu. Udah, terangin. Nanti kalau dia salah lagi, kamu mengulang lagi. Kenapa? Nggak mengerti atau bagaimana? Ngulang lagi 3 kali. Kamu sudah 3 kali. Berarti kamu nggak bisa kerja sebenarnya. Mungkin kamu dimutasi aja ke bagian lain yang bisa kerja. Kecuali memang orang yang attitude-nya nggak bisa diperbaiki, Bu. Ya terpaksa. Keluarkan SP1, SP2, SP3, dipecat. Karena itu seperti virus. Kalau seseorang salah tapi tidak mau belajar, nanti teman-temannya jadi gini, dia aja salah nggak apa-apa. Rusak nanti komunitasnya. Jadi komunitas juga harus dijaga. Itu. Cuman ketika kita memberikan disiplin, itu bukan menghukum. Kan ada orang yang kejam tuh. Kalau pecat sembarangan, nggak pesangon sama sekali dan sebagainya. Nah ya kita kasih sedikit-sedikit, kita kasih lah. Lebih bahkan. Gitu. Jadi bentuknya bisa macam-macam sih. Begitu Bu Linda.
Baik Pak, terima kasih sudah Oke. terjawab. Ya, Tuhan berkati. Dan berkati juga. Kadang-kadang kita menemui ada yang salahnya parah juga sih. Tapi kalau dia menyesal ya sudahlah. Ya sudahlah gitu. Kita harus belajar juga punya hati yang lapang, yang jauh lapangnya gitu. Jangan seperti orang dunia, ada yang salah dikit disikat, dihukum gitu. Jangan juga ya. Nggak, nanti kita nggak beda dengan orang dunia. Oke, berikutnya. Selanjutnya kepada Bapak Daud. Silakan Pak Daud. Silakan Pak. Malam, Pak Mikyo. Selamat malam. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama sudah dijawab tadi ya, pertanyaan dari Bu Linda. Terus yang kedua, ini saya kan kerjaannya sebagai buying agent yang ada di China nih. Ya. Partner saya kan orang China semua. Ya. Terus yang mau saya tanyakan, kadang saya hubungan sama pabrik dan orang-orang di China. Nah, kadang mereka itu kalau kita terlalu lembut, kitanya diciak, Pak. Ya, mengerti. Jadi saya kadang ngambil harusnya seperti apa gitu. Ya. Kadang saya secara rohani saya harus sesuai dengan firman. Tapi kalau kita terlalu lembut, mereka itu ciak, karena mereka kita ada celah dikit langsung diciak, langsung Ya, mengerti. Nah, itu bagaimana ngambil posisi saya baiknya Ya. gitu. Ya. Itu pertanyaan saya. Jadi begini, yang namanya kasih itu bukan berarti ngomongnya lembut, bukan begitu loh. Lembut itu ada di hati. Ada orang yang ngomongnya seolah-olah kasar tapi hatinya lembut. Baik dia. Tapi ada orang yang lembut ngomongnya tapi penipu. Jadi bukan soal tampilan luarnya. Jadi Bapak tetap harus menampilkan apa yang perlu ditampilkan. Jangan lembut nanti ditipu malahan. Biasa aja, tapi bukan kasar hatinya, itu beda loh. Itu beda. Miliki hati yang lembut, tapi tampilan luar bisa tergantung situasi. Nangkep gak ya Pak? Jadi Tuhan bisa baca ke dalam hati kita, pikiran kita, apakah kita kasar sebenarnya atau enggak. Tuhan nggak penting luarnya, tapi dalamnya yang penting. Kadang-kadang ada orang suka marah-marah gitu, padahal dia lembut hatinya. Jadi ekspresi marah itu boleh. Maksudnya misalnya kadang si supplier bohongin saya kan minta spek barang seperti ini, tapi saya ditipu gitu. Saya marah-marah depan mereka, cuman ya hati saya marahnya nggak karena mereka itu jahat atau apa, tapi karena saya maksudnya kena tipu dan ini nggak boleh seperti ini. Ya, mengerti. Kalau Bapak nggak marah ditipu, itu aneh namanya. Iya betul. Jadi marah, tapi marahnya jangan awas ya kau, mudah-mudahan kau sambar geledek. Nah, kalau itu nggak benar tuh. Ya enggak. Kita marahin dia itu supaya kamu nggak boleh begitu, itu melanggar etika, gitu loh. Iya dong, masa diem aja ditipu? Ya enggak, begitu. Ya. Oke, ngerti. Tapi terhadap bawahan, pemimpin yang melayani. Artinya gini, bawahan supaya bisa bekerja enak gimana ya? Ini ku beri fasilitas. Butuh training, ku training. Itu melayani tuh. Supaya orang bisa bekerja dengan enak dan pintar. Itu melayani loh. Memberdayakan. Tapi ada juga saya pernah anak buah saya satu seperti itu, saya kasih, maksudnya ikut training ini itu semua, tapi setelah 3 tahun pergi dia. Karena sudah bisa semua. Iya. Itu nggak juga apa-apa Pak. Yang penting Bapak sudah lakukan bagiannya. Jangan jadi pemimpin yang bengis supaya anak buahnya nggak bisa pergi kemana-mana, ya jangan juga lah. Iya. Hidup dia kan bukan punya kita. Betul. Anggap aja kita memberkati dia, udah gitu aja. Iya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ibu Eni atau Pak Pantas? Iya, lanjut. Di unmute dulu Pak. Ya, sip. Baik, terima kasih Pak Wikyo. Pertanyaan saya adalah,
Kalau saya melihat kepemimpinan, mungkin kepemimpinan itu ada dua faktor ya Pak, yaitu sekuler dan non sekuler. Nah, saya selalu berbicara kepada teman-teman yang banyak beraktivitas di non sekuler seperti kita ya Pak. Iya. Saya bilang sekuler dan non sekuler tuh pada prinsipnya tidak bisa berjalan selaras. Karena apa? Yang sekuler tuh selalu menerapkan the right man please, the right man on the right man please. Tapi kalau yang non sekuler, dia berprinsip kamu mau ikut saya dan setia saya, akan bisa saya pimpin, silakan ikut memimpin dengan saya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang motonya Tuhan Yesus itu aku datang melayani bukan dilayani. Sebenarnya itu konteksnya untuk apa ya Pak? Oke. Kalau konteksnya Tuhan Yesus jelas, datang untuk menyelamatkan, untuk mengorbankan diri, itu jelas tuh. Tapi kalau dalam sehari-hari kita harus kontekstual juga Pak. Artinya apa? Sesuai konteks yang dihadapi. Intinya sederhana, kata-katanya tadi. Kita menggunakan hati, kita mau melayani, memberdayakan. Sehingga semua yang ada di bawah kita itu mau melakukan sesuatu yang mencapai tujuan dengan sendirinya tanpa harus ditekan-tekan. Itu tujuannya. Makanya seorang pemimpin yang baik akan dilihat oleh bawahannya, dia baik nih gitu. Tapi beda dengan bawahan yang memang nggak bisa dipimpin Pak, itu lain lagi ceritanya. Begitu Pak. Justru gini Pak, pada saat kita terapkan yang, maaf ya kalau saya bilang polisi yang Tuhan Yesus terapkan kepada kita sebagai orang dan sekuler Pak ya, rata-rata mungkin akan menjadi dilema juga bagi kita yang memimpin ya. Karena gini loh Pak, pada saat ada satu masalah maaf nih, mungkin kita bicara dengan pekerjaan sekuler ya Pak. Kita susah untuk menerapkan sebagai melayani bukan dilayani gitu. Kita mesti bikin satu decision, apa yang mesti kita ini, ya atau tidak, jalan atau tidak gitu. Ya. Jadi gini Pak, seperti tadi sudah saya singgung sedikit bahwa melayani itu jangan diartikan harafiah. Melayani itu harus menjadi mindset. Artinya apa? Anak buah bukan mau ditekan, dimanipulasi, diperdaya, bukan gitu. Kita mau memaksimalkan semua yang ada, pakai hati, ya. Nah, itu tentu ada keseimbangan yang mesti dipertimbangkan. Bukan berarti melayani itu udah nggak kerja santai-santai juga nggak apa-apa, bukan itu juga loh, ya. Tapi mindset seorang pemimpin itu beda Pak, kalau melayani sama enggak itu. Karakternya beda. Yang melayani itu memperhatikan bawahannya, kesulitannya apa, kurang apa, sehingga pekerjaan terganggu misalnya, memberikan sarana-sarana yang dibutuhkan, dan lebih jauh lagi memperhatikan kebutuhan hidupnya. Jangan sampai ia bekerja tapi makan saja susah, nah ya susah dong konsentrasinya, gitu, ya. Jadi intinya prinsip kepemimpinan bisa juga kita padukan dengan manajemen hidup gitu ya Pak. Bisa. Jadi kepemimpinan model melayani ini bisa dipakai di mana saja, bukan hanya di gereja. Karena yang penting mindsetnya, karakternya, bukan tindakannya melayani itu lalu ngambilin teh dan bukan itu. Itu harafiah banget tuh. Ya. Gitu, ya. Baik Pak, sebentar Pak, istri saya mau nanya. Oh iya, boleh, silakan. Pak Wignyo, boleh ya saya nanya ya Pak? Boleh. Pak, gini, kita sebagai pemimpin di kantor, ya Bu. Nah, di situ kan kita juga coaching juga untuk Suaranya kecil Bu, sebentar. Suaranya kecil, ketin mic-nya. Masih kecil Pak. Nah, sekarang udah. Jadi gini Pak, kita saya di kantor misalnya sebagai salah satu pemimpin, di mana kita juga untuk mengembangkan knowledge subordinate kita dengan melakukan
refreshing course gitu ya Pak. Ya, Kemudian coaching, kalau dia salah kita coaching gitu ya ya, Pak. Nah, sebenarnya gini, yang tadi Bapak bilang ada yang subordinate kita itu memang dia emang istilahnya pasti pengetahuannya memang nggak bisa ditingkatin lagi gitu ya Pak. ya, Terus ada juga yang memang dia mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Istilahnya kayak pura-pura bodoh gitu loh Pak. Tapi dia sebenarnya ada apa ya Pak? Ada modus di balik itu gitu ya Pak. ya, Nah itu kan kita juga harus mengingatkan dia. ya, Nah, ya contohnya misalnya dia nggak bisa tadi kita ingetin, kita panggil 1, 2, 3 kali gitu ya Pak. Itu Ya. biasanya setelah kalau misalnya dia udah angel, udah dablek gitu ya Pak. Ya. Jawanya dablek. Itu nggak bisa diinin lagi, paling kita mau nggak mau dengan berat hati mengeluarkan SP1 gitu kan Pak. Ya. Kita juga monitor lagi gitu kan, SP2 Ya. sampai SP3. Ya. Kemudian nah di situ kadang-kadang gini Pak, berarti kan kalau SP3 ini ya kita juga menawarkan dia apakah dia mau pindah ke bagian lain atau gimana gitu ya Pak. Ya. Nah, cuma masalahnya kendalanya gini Pak, di mana kita juga punya atasan lagi Ya. ya Pak. Nah dia tidak apa sih ya istilahnya tidak membackup kita gitu loh Pak. Nah itu gimana kita untuk seperti itu? Sementara kita udah benar-benar istilahnya kita kasih dia pengarahan, kita ajak ngomong gitu loh Pak. Itu gimana menurut Pak? Ya, jadi setiap kita dituntut sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kalau kita masih ada atasan lagi, lalu keputusan kita di override itu apa ya? Akan ya Pak, tidak disetujui. Tidak disetujui. Ya. Diganti dengan keputusan yang dari atas ya, kan kita otoritasnya terbatas, bukan salah kita. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Itu. Tapi Pak, maaf ya. Jadi kan kita istilahnya subordinate kita ini nggak ada istilahnya apa ya? Istilah kasarnya tidak menganggap kita sebagai atasannya. Jadi kayaknya kita kayak dilecehin gitu ya Pak. Ya, jadi mengerti. Dia bisa seenak-enaknya melakukan itu gitu Pak. Ya, tapi dia di backup oleh atasannya lagi kan? Misalnya. Padahal maaf Pak, sebelumnya padahal saya sebelum melakukan itu saya sudah konsultasi ke atasan gitu loh Pak. Ya. Tapi ternyata dia atasan saya nggak berani ini resikonya yang dia itu Pak. Ya itu Bu. Ya itu. Jadi otoritasnya ada di atasan, otoritasnya. Artinya kita sudah lakukan bagian kita, kalau di override diganti keputusan kita ya sudah, yang penting aku sudah lakukan bagianku sebaik mungkin. Itu yang penting. Jangan sampai yang nggak benernya datang dari kita, jangan. Kita kasih solusi yang terbaik, kalau di override dari atas ya sudah, bukan salah kita. Iya Pak. Itu Bu. Ya, kan kita dipersalahkan apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita dipersalahkan, perbuatan kita itu. Tapi kalau yang orang lain yang menjadi atasan kita misalnya membuat keputusan, menggantikan keputusan kita, ya bukan salah kita udah. Gitu. Ya Pak Wisnyo. Terima kasih Pak Wisnyo. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya Pak. Baik, ya. Selanjutnya pada Bapak Yongki di Malang. Silakan Pak. Pak Wisnyo. Ya Pak. Saya sedikit saja mau tanya bagaimana kalau kami menghadapi orang yang mengalami pemimpinnya seperti pemimpin dunia. Jadi orang-orang yang ada di tempat pekerjaan yang sering meminta pendapat dan curhat ceritanya kepada kami ini, karena selalu sering tertekan, sering mengalami kepemimpinan yang betul-betul sangat membebani. Ya. Nah, itu bagaimana nasihatnya, Pak? Ya. Jadi gini, Pak. Ada banyak pilihan. Hidup ini pilihan sebenarnya. Jadi kalau dalam situasi krisis di mana kita nggak bisa cari pekerjaan lain, ya sudah ngalah saja, diapain aja.
Karena itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ya sudahlah, mau kasarnya dimaki-maki itu ya diam aja deh. Nggak usah dimasukkan ke telinga, biarin aja. Gitu. Nah, kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan keselamatan. Keselamatan kekal nggak ada hubungan dengan ngalah aja deh, biarin aja deh gitu. Nah, alternatif lain kalau bisa pindah kerjaan ya pindah juga nggak salah, nggak dosa juga, gitu. Nah, yang mana aja? Yang penting jangan hubungannya dengan keselamatan. Kalau keselamatan nggak bisa ditawar, gitu. Kita juga harus apa ya, supaya kita nggak sombong, kita ditekan-tekan sama atasan ya. Oke lah, ini latihan buatku vitamin gitu aja. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan, Pak. Ditekan-tekan ya oke gitu. Ya, baik. Betul. Nggak apa-apa, Pak. Latihan vitamin. Oke, terima kasih. Baik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berikutnya. Selanjutnya. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Kepemimpinan itu yang benar dan baik kan pasti mempunyai pengetahuan kebenaran yang mumpuni juga ya Pak ya. Benar. Sehingga mengubah karakternya dia. Benar. Berarti itu perjuangan dan dipelajari Pak ya. Benar. Tapi juga kan kepemimpinan itu, kalau saya salah tolong dijelaskan ya Pak ya, dikoreksi. Kepemimpinan itu bisa juga dari DNA Pak ya. Misalnya ada anak tuh sudah dari kecil sudah ketahuan dia kepemimpinannya sudah ada gitu. Nah, yang saya tanyakan Pak, nanti di surga kan ada level-levelnya Pak ya. Berarti juga tidak bersangkut paut dengan umur ya, bisa juga kepemimpinan di surga itu orangnya lebih muda dari kita gitu ya Pak ya. Tolong Pak penjelasannya, makasih. Oke. Umur seseorang tidak menunjukkan kematangan rohaninya. Jadi ada orang yang makin tua makin menjadi-jadi. Nah, tapi ada yang masih muda sudah takut Tuhan. Nah, nggak tentu, jadi nggak tergantung dari umur. Ya. Nah, tergantung dari apa? Dari kematangan rohaninya. Apakah ia matang atau tidak. Nah, dari situ. Jadi, begitu, Ibu Elis. Ya. Oke. Tuhan berkati. Ini sudah jamnya ya. Saya rasa sudah habis. Habis ya? Sementara itu habis ya. Oke, kita tundukkan kepala sebelum kita sudahi ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami juga mohon berkat untuk seluruh kehidupan kami, agar kami menyenangkan hati Bapa, agar kami mengerti kebenaran, agar kami memiliki karakter seorang pemimpin yang melayani, agar kami mengerti bagaimana harus hidup. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati channel ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung channel ini bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.